Audit internal. Audit internal adalah proses penilaian atau evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Pihak yang terlibat adalah 1. Auditi, yaitu pihak yang menjadi objek audit. 2. Auditor, yaitu pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit. Yang ketiga, stakeholder, yaitu pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit. Karakteristik personal auditor: 1. Integritas, 2. Empati, 3. Reliabilitas dan keterandalan, 4. Bertanggung jawab, 5. Dapat dipercaya, dan 6. Berorientasi pada detail. Tahapan audit oleh auditi. Yang pertama, setelah menerima surat atau kabar dari auditor, pihak auditi memberi balasan berupa tanggal atau waktu untuk bisa dilakukan proses audit. Yang kedua, auditi menyediakan dokumen-dokumen yang mungkin akan diminta dan dibutuhkan tim auditor. 3. Selama proses audit, auditi sebaiknya bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan auditor. 4. Jika ada dokumen yang tidak bisa ditunjukkan selama proses audit, maka akan diadakan audit lanjutan dengan informasi terdahulu kepada pihak auditi. Tidak semua auditi akan menerima tim auditor dengan baik. Ada beberapa kasus di mana auditi bertindak tidak sesuai kode etik atau disebut auditi nakal. Hal ini terjadi agar sesuatu fraud atau kecurangan di dalam perusahaan tidak diketahui. Biasanya tindakan ini dilakukan dengan negosiasi baik berupa pemberian sejumlah uang ataupun perjanjian untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Nah, berikutnya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan jika ingin melaksanakan aktivitas audit. Yang pertama adalah pra-audit. Di sini, auditor akan merumuskan tujuan audit mereka, kemudian membatasi ruang lingkup audit, menyusun tim dan jadwal audit, serta menentukan metode untuk pendekatan audit tersebut. Kemudian ada proses audit, di mana auditor melakukan analisa dokumen, melakukan wawancara terhadap auditi, membandingkan aktivitas dan prosedur, serta mencari bukti yang relevan. Kemudian post audit, di sini auditor akan menyusun laporan audit dan akan mendiskusikan hasil audit serta menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada auditi. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk kita saksikan contoh kegiatan audit, proses audit. Di sini kami mengaudit laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia, yang mana auditornya adalah kelompok 1, yaitu auditor 4, dan auditinya adalah kelompok 7, auditi 1. Selamat menyaksikan. Kembali admin video kita akan melakukan audit terhadap perusahaan dari Pelabuhan Indonesia. Jadi di sini saya sebagai ketua auditor akan membagi tugas saya masing-masing. Jadi yang pertama kita itu akan mengaudit beberapa kriteria dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada tentang pendapatan dan juga pendapatan kesesuaian pencatatan PSAK nomor 16, nomor 19, nomor 2, dan juga nomor 23. Nanti kita akan ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit. Jadi di situ kita akan menanyakan banyak hal dan juga meminta beberapa dokumen yang diperlukan. Oke teman-teman, kita langsung ke perusahaannya ya. Selamat pagi Pak. Sebelumnya kami beberapa ini kami dari tim auditor dan di sini kami akan melakukan audit. Fungsi audit yang kami lakukan ini adalah untuk memastikan apakah perusahaan ibu ini sesuai dengan apakah laporan dari perusahaan bapak ibu sesuai dengan audit kami. Jadi tujuan kami ingin memastikan apakah sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya ketua dari tim auditor ini, nama saya Rita Putri, Dan saya rekan dari ketua saya, nama saya Mutiara Ulialwi. Nama saya Dibu Tubing. Oke, sebelumnya kami boleh perkenalan dulu. Oke, kami dari LDT ingin memperkenalkan diri juga. Saya Kurnia Arba. Nama saya Mutiara Saragi. Saya
Cari tempat capek ya. Ayo. Tadi ingin melakukan audit, jadi di sini kami ingin memastikan apakah perusahaan Anda mengikuti ketentuan dari SAK. Jadi di sini kami akan mengaudit itu apakah perusahaan Anda sesuai dengan PSAK nomor 16, PSAK nomor 19, PSAK nomor 2 dan juga PSAK nomor 23. Nah, untuk itu kami ingin melihat laporan keuangan perusahaan Anda, Bu. Apakah kami diizinkan untuk melihat laporan keuangan? Bisa ditampilkan Bu laporan keuangannya. Pas auditing ada datanya. Nah, sebelumnya kami boleh bertanya Bu, PT Pelabuhan Indonesia ini untuk pencatatan, misalnya pencatatan pendapatannya itu bagaimana Bu? Dalam perusahaannya apakah ada metode-metode yang ditentukan perusahaan atau menggunakan metode secara umum? prinsipnya, jadi tahu fokusin mana. Nah, mulai balikin. Kami bisa lihat fotonya Bu. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi kami harap ibu-ibu dari audit kami itu memberikan jawaban yang sesuai agar mempermudah proses audit kita juga ya Bu. Kita sama-sama bekerjasama lah ya. Nah, jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama itu tentang kebijakan pendapatan di perusahaan Ibu. Pendapatan di perusahaan Ibu ini kan apakah menggunakan PSAK untuk PSAK pasal berapa gitu? Jadi patokannya itu PSAK pasal berapa? Kami juga boleh bisa SOP perusahaan Bu. Perusahaannya sudah terdaftar? Sudah. Bisa melihat SOP. Bisa lihat SOP-nya Bu. Jadi di sini pendapatannya perusahaannya menggunakan PSAK pasal berapa Bu? Pencatatan pendapatan. Ya, pengungkapan pendapatannya.
PSAK pasal berapa? Kami menggunakan PSAK nomor 23 paragraf 35 poin 1 sampai 3. Apakah di SOP ini sudah dicantumkan kalau perusahaan harus mencatat pendapatan sebesar itu? Iya. Saya mau nanya, di perusahaan Ibu ada nggak berupa catatan tentang pendapatan perusahaan? Bisa meminta dokumen itu? Untuk aset yang tidak berwujud, apakah ada aset yang tidak berwujud di perusahaan? Ada. Contohnya? Ini tidak berwujud yang kami Jadi untuk pengakuan aset tidak berwujud ini, perusahaan di sini di SOP-nya tercatat perusahaan menggunakan PSAK pasal 19 paragraf 24 itu betul digunakan atau tidak? Iya, kami menggunakan itu. Jadi kami mau nanya tentang pelaporan, apakah laporan keuangan di PT Pelabuhan Indonesia ini ada laporan alokasinya dari operasi kegiatan? Ya, Berarti perusahaan ini menggunakan laporan keuangan berbasis apa? IFRS. Di laporan keuangannya sudah ada laporan alokasi. Ya. Saya mau nanya, ada atau tidak penggunaan jasa tetap di perusahaan ini? Ada atau tidak penggunaan jasa tetap? Ya, ada. Boleh saya lihat contohnya? Oke Bu, di sini kan kami tadi udah tanya tentang aluskah, kami udah tanya tentang aset yang berwujud, tentang pendapatan, dan juga tentang pemberhentian pengembangan aset tetap. Jadi kami meminta dokumen laporan keuangan, dokumen SOP, sama pencatatan pendapatan perusahaan. Nah, jadi setelah kami melakukan audit dan berdiskusi, dari SOP yang perusahaan berikan ada satu yang tidak dipatuhi, yaitu katanya pencatatan aset terwujud itu mengikuti PSAK nomor 19, tapi yang tidak terwujudnya tidak ada laporan keuangannya. Itu bisa diberikan penjelasan.
itu nggak ada yang nama akunnya itu aset berwujud gitu. Di sini tuh ada namanya aset dan keuangan. Apakah itu sama dengan berwujud di pencatatan perusahaan itu? Ya, kami mengganti namanya jadi aset non keuangan. Oke, balik lagi tentang penghentian pengakuan aset tetap tadi ya Bu. Makanya perusahaan ini ada kan penghentian aset tetap? Iya, ada. Ya, itu penghentian itu apakah perusahaan menjual atau memang memberhentikan proses produksi dari aset tersebut? Pemberhentian. Kami melakukan penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan ke dalam lembaran. Kami melakukan penghentian proses produksi. Oh, maksudnya asetnya itu diberhentikan, bukan dijual? Iya, diberhentikan. Diberhentikan produksi. Jadi otomatis kalau diberhentikan proses operasional perusahaan terganggu. Kalau perusahaan diganti sama aset yang baru atau membeli aset lagi, Kami yang membeli aset baru lagi. Saya juga pernah metode pencatatan arus di perusahaan ini seperti apa? Bisa diulang pertanyaan itu? dan yang untuk pencatatan laporan keuangan atau laporan keuangan aset itu perusahaan ini menggunakan metode apa? Metode langsung atau tidak langsung? Kami menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kapan metode langsung tidak langsung digunakan itu apa ada ketentuan dari perusahaan sendiri atau memang setiap tahunnya berbeda-beda seperti itu? Setiap tahun dan kami menggunakan dua metode itu. Saya mau nanya, sebesar berapa pengakuan aset tak berwujud pada perusahaan? Bisa diulang lagi? Sebesar berapa pengakuan aset tak berwujud pada perusahaan? Seberapa besar? Nah itu aset produksinya itu diatur itu dari biaya apa? Biaya perolehan kah atau biaya yang udah dikurangi sama akumulasi kebutuhan atau mungkin ada amortisasi gitu. Jadi dicatat di laporan keuangannya itu berdasarkan biaya apa? Ya Bu, jadi mungkin sekian dulu proses audit saya, audit kami. Mungkin banyak beberapa hal lagi yang harus kami gali, cuman kesempatan kali ini sampai di sana. Dan juga terima kasih ketersediaan ibu-ibu untuk menjadi audit kami dan laporan-laporan dokumen yang diberikan akan menjadi bahan untuk kami juga untuk ada yang tidak sesuai gitu dengan SOP ya, SOP perusahaan dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Terima kasih ya Bu.
kasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, boleh berarti timer selesai. Soulja Boy, I been it.